Halo Bapak-bapak sekalian, nama saya Dr. Ferdi Suryadi Suwandinata SPOG. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan dari Bapak-bapak sekalian. Halo dok, saya Kevin. Di tahun ini saya berumur 29 tahun. Dan di tahun depan, tahunnya adalah naga kayu. Di tahun naga kayu tersebut, saya berencana untuk memiliki keturunan. Kira-kira ada tips nggak ya dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sangat benar karena tahun depan adalah tahun naga dan saya sangat menganjurkan untuk melakukan hidup yang sehat ya. Jadi hindari rokok, alkohol, ya, rajin berolahraga, makan makanan bergizi dan ya jangan lupa melakukan hubungan suami istri yang teratur karena itu kunci dari semuanya. Aku mau nanya lagi nih dok, untuk keturunan pertama sebenarnya saya mau anak laki-laki. Kira-kira ada tipsnya nggak ya dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat menarik sekali. Untuk pertanyaan pemilihan jenis kelamin untuk anak pertama sebenarnya belum dianjurkan ya, karena anak pertama biasanya kita masih trial apakah bisa terjadi kehamilan atau tidak. Tapi untuk anak kedua tentu ya sangat diharapkan bisa sesuai dengan keinginan yang kita inginkan ya. Tetapi kalau hanya melakukan tips-tips yang alami itu memang chance-nya hanya 50-50. Sedangkan jika ingin lebih besar, maka kita bisa melakukan pemilihan gamet. Gamet itu adalah yang di sini adalah penentu jenis kelamin adalah laki-laki ya, jadi sperma. Jadi kita melakukan pemilihan sperma untuk menentukan jenis kelamin yang akan dihasilkan. Oh iya dok, aku mendengar dari orang-orang dan dari mamaku, kalau untuk menjaga janin itu agak sulit ya dok, dari 3 bulan awal dan 3 bulan akhir. Kira-kira ada tipsnya nggak ya dok? Ya, pertanyaan yang ini memang sangat sulit dijawab ya, karena untuk menjaga trimester pertama dan trimester akhir, ya sebenarnya suatu kehamilan adalah sesuatu yang fisiologis. Jadi sebenarnya bukan sesuatu penyakit yang harus hati-hati sekali dijaga ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang fisiologis itu adalah sesuatu yang bisa berjalan dengan alami tanpa harus dijaga dengan baik-baik ya. Jadi mungkin tips-tips yang paling penting adalah tentang gizi, terutama ya olahraga, kebugaran, karena gizi memang harus diperhatikan. Banyak pasangan yang salah kaprah harus gizi untuk 2 orang ya, itu sebenarnya sangat salah. Sedangkan sebenarnya gizi yang baik adalah gizi yang memenuhi semua kebutuhan yang si bayi ini perlukan selama kehamilan ya. Dan untuk trimester terakhir tentu yang paling penting adalah persiapan persalinan, dan itu yang selalu ditunggu-tunggu. Di saat mencapai bulan ke-9 itu para suami sebaiknya menjadi suami yang siaga, karena persalinan bisa terjadi kapan saja dan ya bisa pagi, siang, malam ya, sehingga sangat diperlukan kehadiran pasangan untuk mensupport keseluruhan jalannya persalinan. Halo dok, saya Andrew, 39 tahun. Dok, saya mau ke Bapak lain nih, bagaimana sih tips menjaga kesehatan reproduksi untuk pria? Pertanyaan kali ini sangat sulit sekali ya, karena sangat berhubungan dengan lifestyle kita saat ini ya, terutama untuk menjaga kesehatan memang kita sewajarnya rajin berolahraga ya, tetapi banyak sekali pria-pria sekarang berolahraga tetapi bertujuan lain ya, seperti contohnya membangun massa otot ya dengan meminum atau mengkonsumsi suplemen-suplemen yang cukup berbahaya ya, terutama untuk ya untuk fungsi spermanya ya, untuk fungsi seksualitasnya ya, pertama. Dan kedua, lifestyle kita juga banyak terpengaruh oleh misalnya rokok, alkohol, dan itu sangat bertentangan dengan tentu kesehatan alat reproduksi laki-laki dan perempuan tentunya. Jadi tips saya untuk menjaga kesehatan laki-laki, pertama, hindari suplemen-suplemen berlebihan ya, terutama yang khusus untuk menumbuhkan massa otot, dan tentu mengurangi zat-zat adiktif atau konsumtif ya, yang seperti alkohol dan rokok tentunya. Dok, istri saya kan suka menstruasi tidak teratur. Saya takut nih dia kenapa-napa. Kira-kira pemeriksaan apa sih dok yang harus dilakukan?
Pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk pengecekan kesuburan seorang wanita antara lain yang paling mudah adalah pertama ultrasonografi ya, tetapi ultrasonografinya harus dilakukan melalui transvaginal, berarti bukan USG dari perut ya. Nah, di saat USG ini kita bisa melihat mengecek apakah ada misalnya kelainan seperti miom, kista, endometriosis ya, kelainan bentuk rahim ya. Dan berikutnya adalah pengecekan yang kita sebut folikulometri ya. Jadi menstruasi hari kedua kita USG dan menstruasi hari ke-12 di mana dekat dari masa subur. Jika siklus 28 hari, maka kita bisa melihat apakah ada perkembangan sel telur yang sesuai dengan siklus haidnya. Dan ketiga, tentu pemeriksaan yang lebih invasif ya. Jika belum terjadi kehamilan setelah 1 tahun menikah, itu dilakukan pemeriksaan seperti HSG itu untuk mengecek saluran telur, SIS untuk pengecekan juga saluran telur dan dinding rahim, ataupun histeroskopi juga untuk mengecek dinding rahim dan saluran telur. Cukup menarik pertanyaan dari bapak-bapak sekalian yang dikirimkan lewat video. Semoga semua dapat terjawab dengan baik. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.